Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apunten, terima kasih atas waktunya yang diluangkan untuk kegiatan saya hari ini. Saya hari ini akan diseminasi tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Ini adalah kegiatan dari rutinan saya KBP. Di sini kegiatan hasil nyata modul 1.4. Dan di awal pelajaran awal ajaran baru biasanya kita membuat kesepakatan kelas. Nah, ini ada beberapa contoh untuk contoh kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Nah, biasanya pembuatan kesepakatan kelas itu adalah hasil runding dari kelas dan wali kelas. Di situ kita sebagai wali kelas harus menyesuaikan dulu kondisi kelasnya dulu, apakah apa saja yang perlu disepakati di kelasnya. Karena di setiap kelas itu beda-beda kesepakatannya. Jadi kita harus melihat dulu kondisi kelasnya dan kondisi anak atau murid kita. Jadi di situ ada contoh antara lain berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Itu adalah hal wajib yang harus kita lakukan sebagai umat beragama. Terus ada lagi hadir di tepat waktu. Nah, ini harus disepakati juga antar murid. Terus ada saling menghargai, HP silent, dan mengikuti diskusi dengan senang hati atau gembira. Jadi tujuannya adalah biar kalau kita belajar dengan senang hati dan hati yang gembira, ilmu yang kita dapat itu masuk dalam otak kita, biar tidak hanya lewat saja. Biasanya kalau kondisi kita tidak senang, tidak nyaman menerima pelajaran itu, biasanya hanya lewat saja. Lanjut. Ini adalah konten. Di situ ada 7 poin. Poin pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar. Kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Keenam, keyakinan kelas. Dan terakhir itu adalah segitiga restitusi. Dari awal kita bahas dulu tentang perubahan paradigma belajar. Jadi di sini paradigma belajar itu yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pelajaran yang dirancang berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi yang awalnya kita belajar hanya menuntut siswa saja, tapi sekarang kita berubah. Kita harus menuntunnya. Biasanya kan kita itu mengejar atau menuntut siswa itu, kamu harus mengerjakan ini dan selesai hari ini dan harus dikumpulkan pada hari ini. Kamu nilainya harus ini. Kalau tidak, kamu tunggu. Pasti ada aturan-aturan yang banyak dan akhirnya siswa itu malas dengan pelajaran kita. Sekarang kita dituntut untuk menuntunnya. Kalau dulu siswa itu kalau tidak bisa, itu kan kita harus memberi hukuman. Kamu harus menghafalkan
bisa, kita harus tahu kenapa dia tidak bisa di materi ini, kenapa tidak paham di materi ini. Kalau dulu kan kita tidak bisa memahami materi ini, dia itu akan kita kita ini. Kenapa sih anak ini? Wah, habis itu dikasih nilai ini, maksudnya dikasih kayak soal lagi. Akhirnya dia bosan. Tetap aja kita nggak bisa, karena dia mungkin tidak nyaman. Kalau sekarang harus bagaimana cara dia nyaman untuk belajar, kita harus mencarinya sesuai dengan kodrat dan zamannya. Jadi kita harus bisa mempunyai motivasi dan inovasi sesuai dengan zamannya. Kalau dulu zamannya itu kita menulis menerangkan dulu waktu SMA saya masih SMA, dulu itu selalu catat ini dari zaman ini sampai zaman ini. Jadi setelahnya yang menarik. Kalau sekarang kan enggak, ini ada materi ini. Coba sih kamu diskusikan dengan temanmu, apa sih isi dari materi ini? Itu biasanya saya lakukan di kelas saya. Jadi harus menyesuaikan dengan zamannya. Nggak harus anak itu nulis saja. Dulu masih pakai kapur, jadi tangannya sekretaris ini sakit karena kena kapurnya. Makanya itu di pohon nulis. Makanya kalau dulu dia ditunjuk sebagai sekretaris, dia akan males karena disuruh nulis saja. Kalau sekarang enggak, semua disuruh menulis. Maksudnya mencari informasinya. Program yang berikutnya ilusi guru mengontrol murid. Di sini guru tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, di sini guru itu tidak boleh memaksa anak untuk ayo kamu kudu senang informatika. Jadi kamu harus belajar informatika. Karena di sini saya guru mapel informatika. Kamu harus bisa informatika, kamu harus bisa komputer, kamu harus bisa. Padahal dianya itu, siswanya itu atau muridnya itu tidak sama sekali suka dengan dunia informatika. Karena dia cenderung suka dengan dunia seni. Nah, jadi kita tidak boleh memaksakan anak itu untuk suka dengan materi kita atau pelajaran kita. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Di sini keterangannya penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol yang mencakup upaya untuk mempengaruhi murid agar melakukan suatu perilaku tertentu. Pada akhirnya murid mungkin menyadari kontrol tersebut, dan reaksi murid bisa mencakup penolakan atau ketergantungan pada pendapat guru dalam usaha mereka. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Penjelasannya, kritik dan rasa bersalah digunakan untuk mengontrol murid menuju identitas gagal, membuat mereka merasa buruk tentang diri mereka dan mengembangkan dialog diri negatif. Terkadang guru mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena pesan negatif seringkali disampaikan dengan cara yang lembut.
Terus selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memasang. Jadi di sini keterangannya banyak orang dewasa percaya bahwa mereka yang bertanggung jawab untuk mengontrol muridnya melakukan tindakan tertentu selama ada kemajuan yang dapat diukur. Berikutnya, nah di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Itu menurut Stephen F. Covey pada tahun 1991. Di sini mengungkapkan bila kita membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka aturan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini untuk stimulus responnya, realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, kalau untuk teori kontrolnya realitasnya itu atau kebutuhan itu berbeda. Kalau di stimulus responnya itu semua orang melihatnya sama, tapi di teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ada lagi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tidak semuanya itu perilaku buruk itu salah. Next. Ini ada gambar tentang kepemimpinan untuk memperbaiki layanan berkelanjutan. Nah, lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan bentuk karakter peserta didik. Jadi awal dari kita proses belajar mengajar itu adalah harus menciptakan lingkungan yang nyaman dulu. Kita akan belajar dengan baik atau menerima materi dengan baik kalau kondisi lingkungan kita nyaman. Kalau lingkungan kita tidak nyaman, mungkin asal aja, yang penting masuk. Nah, tapi kalau kita sudah menciptakan lingkungan yang aman dan mempunyai pemikiran disiplin positif, mungkin insya Allah kemajuan pendidikan kita akan lebih maju lagi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada yang memberi statement atau memberi pertanyaan tentang disiplin positif. Positif. Yang terakhir. Terima kasih.
Di sini judulnya diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif ya. Nih Bu Nali ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Mungkin dijelaskan untuk guru. Terima kasih Bu Nani. Pertanyaan pertama tadi apa Bu? Bagaimana caranya membangun budaya positif dalam lingkungan sekolah? Kira-kira ada yang bisa membantu saya untuk menjawab ini? Adakah yang bisa membantu menjawab? Monggo Bu. Ini mungkin sharing juga dengan teman yang lain. Jadi bagaimana kita membangun budaya positif? Pastinya adalah dengan kolaborasi semua pihak atau warga sekolah. Karena kalau kita bergerak sendiri, tentu pasti akan susah atau berat. Tapi ketika kita melaksanakan bersama-sama, semuanya insya Allah bisa akan berjalan. Mungkin itu. Jadi untuk menciptakan budaya positif ya Bu, kita harus ada kekompakan atau kerjasama antar warga sekolah, begitu Bu. Jadi kita sebagai warga sekolah tidak hanya sebagai sebagai dewan guru atau kepala sekolah, para murid pun harus juga diikut sertakan untuk menciptakan budaya positif ini, gitu. Ya. Untuk yang kedua tadi tantangan yang menjadi menciptakan budaya positif ini, ada yang bisa membantu saya? Ya, terima kasih Bu Nali. Mungkin menurut saya tantangan yang kita hadapi ketika kita ingin menerapkan budaya positif atau disiplin positif di sekolah adalah bagaimana kita tadi ya seperti yang disampaikan oleh Bu Nurul, berkolaborasi, karena tidak semua warga itu terkadang mempunyai visi yang sama gitu. Jadi mungkin tantangannya bagaimana kita bisa duduk bersama kemudian berdiskusi menyamakan visi dan tujuan kita untuk menerapkan disiplin positif di kelas di sekolah. Ya gitu. Tadi tantangannya itu kadang itu ya Bu ya. Kita sudah membuat rancangan seminim-minim mungkin atau sebaik mungkin. Jadi kadang itu ada saja yang tidak menyetujui. Akhirnya tidak terwujudlah kedisiplinan itu atau aturan itu. Ada saja plus minusnya karena banyak perbedaan pendapat. Kan setiap orang itu tidak harus sama pendapatnya, tapi ada yang hanya dia itu hanya diam saja, atau kadang ada yang vokal, kadang ada yang melu wae, kadang ada yang vokal, ngapain gitu, kadang ada yang cuek. Nah, jadi untuk menyepakatinya itu banyak visi dan misinya, maksudnya banyak tantangannya. Nah, di sini bagaimana cara kita menjadikan satu visi dan misi yang sama, bagaimana caranya dari tantangan-tantangan yang dari beberapa pihak itu bisa dijadikan satu. Nah, di sini disiplin positif itu ada teori kontrol. Contohnya Anda
bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi di sini kita tidak bisa membantu teman itu atau mengontrol teman itu, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan, karena setiap perilaku itu kadang itu orang memiliki tujuannya, entah itu tujuannya sama atau tujuannya berbeda. Lalu model berpikir menang-menangan, berkolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, pengembangan komunitas berbasis aset atau kekuatan, lalu realitas kebutuhan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Makna disiplin di sini berarti belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang diri kita hargai. Di situ teori motivasinya yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Motivasi implikitnya yaitu nilai-nilai kebijakan universal dan keyakinan kelas tadi. 5 posisi kontrolnya itu yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, sebagai manajer. Nah, di situ ada lagi 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Nah, lanjut. Apakah makna disiplin? Nah, di sini maaf karena kegiatan masih ngantuk. Monggo, ayo kita bermain-main sedikit saja. Monggo berpasangan dengan pasangan di samping masing-masing. Kalau saya bilang dekat berarti mendekat. Kalau jauh. Kalau pukul kali ini. Enggak? Kita pakai yang dulu aja dulu. Dekat. Dekat. Jauh. Dekat. Jauh, dekat, jauh, dekat, betul. Kalau berusaha untuk memukul lawannya, jadi harus berusaha untuk menghindari jauh, dekat,
jauh, dekat, jauh, dekat, jauh, dekat, jauh, 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 jauh. Gampang ya. Di sini saya kembali ke materi yang kita bahas hari ini. Apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin. Bahasa Latinnya itu adalah belajar. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi arti dari bahasa Latinnya itu belajar. Sedangkan disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Lalu pada budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bangsa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. Lilian Glaser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan menggairahkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seorang maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Setiap menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini berdasarkan teori Dian Gosen tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil Pancasila, profil pelajar Pancasila. Jadi ini yang diharapkan tertanam di murid kita saat ini. Apa itu? Jadi di situ profil pelajar Pancasila itu siswa murid harus beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, benar kritis, berbineka tunggal ika, bergotong royong dan kreatif. Jadi tadi kok bineka tunggal ika. Nah, lanjut ke motivasi perilaku manusia. Pertanyaan pematiknya,
setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira dengan menghukum anak ini akan membuat anak disiplin. Kira-kira menurut ibu-ibu apakah setuju dengan menghukum itu? Apa alasannya? Anda menjawab tidak, dan apa alasannya menjawab iya kalau hukuman itu menjadi anak itu bisa disiplin? Maka ada yang bisa membantu? Terima kasih. Hukuman di sini biasanya, kalau saya ya, hukuman itu tidak bersifat kekerasan. Jadi hukuman itu hukuman yang menyentuh hati peserta didik sehingga peserta didik itu tersentuh dan membuat tingkah laku yang berubah. Jadi yang dihukum itu hatinya. Nah ini menurut saya. Mungkin hanya situ. Kira-kira tadi dengan ngomong hukuman itu yang tersentuh itu hanya. Kira-kira hukuman apa yang kiranya itu anak ini bisa tersentuh dan tidak akan dirah, tidak akan melakukan lagi? Ini contoh. Saya pernah menghadapi siswa atau peserta didik yang seolah-olah anak tersebut itu menguji gurunya atau bagaimana. Setelah itu saya panggil anaknya, saya panggil langsung gitu, saya hadapi anaknya. Setelah itu saya tanya, namanya siapa mas? Rumahnya di mana? Pernah ngaji nggak? Saya gitu kan. Pernah bu. Kamu berhadapan dengan siapa? Diam saja. Nah, kamu ini sekarang posisinya sedang belajar. Jangan sampai kamu dalam belajar ini mempunyai sifat atau karakter yang tidak baik. Ini hubungannya dengan anak. Kamu kan pernah ngaji? Saya gitu kan. Terus saya tanya bermacam-macam. Akhirnya anak itu diam. Ya, kalau kamu contoh lagi, nah ini kelas 12, coba saya biarkan aja. Terus saya beri pertanyaan, coba kamu jelaskan, misalnya jelajah tentang soal tokoh itu apa? Diam saja. Berarti kamu tidak jelasin, kamu tidak konsekuen sesuai dengan apa yang kamu lakukan saat KBM kamu comentan. Saya bilang. Setelah itu anak itu mengalami perubahan karena malu. Jadi saya menghukum itu bukan secara fisik, tapi dengan omongan yang menyentuh hatinya dan membuat anak itu malu sama temannya. Kamu laki-laki loh, tidak konsekuen dengan sifatmu. Harusnya kamu kalau pandai bicara ngomong ya, waktu presentasi disesuaikan dengan materinya. Nah itu hukuman menurut saya. Jadi intinya itu dia itu didonkan dengan pendekatan yang dia. Jadi dia itu harus bertanggung jawab dengan tingkah laku yang dia buat, karena dia sudah membuat itu di KBM-nya, maka dia harus didonkan bagaimana tanggung jawab dia dengan kegiatannya mengamalkan KBM tersebut. Jadi gini, untuk hukuman untuk sekarang ini kayaknya kalau hukuman fisik itu sekarang itu tidak bisa dilakukan ya Bapak Ibu. Karena kalau sekarang ini semakin kita memberi hukuman secara fisik itu akan lebih membagi kita
kita sendiri. Karena sifatnya sekarang itu tidak lagi menggunakan fisik, tapi kita harus menggunakan secara mental. Soalnya kalau kita menggunakan fisik itu hukuman fisik itu biasanya itu akan membantu kita, bisa jadi kita akan dilaporkan atau bagaimana, akhirnya lebih parah lagi. Tapi kalau hukumannya itu lebih penekanan pada mental anak atau pendekatan ke anak, mungkin sekarang harus diberlakukan. Sifatnya itu sekarang itu untuk murid dan orang tua itu sekarang sifatnya itu kayak berlebihan. Dia memasrahkan kita, tapi dia masih melindungi sepenuhnya, meskipun kondisi anak itu salah. Kadang kesalahan itu malah berpihak pada kita, padahal anaknya yang salah. Jadi seperti hukuman fisik sekarang itu harus dibuang jauh, biar kita tidak terkena imbasnya. Jadi pendekatan yang kita butuhkan, tidak lagi ada hukuman fisik. Nah, seperti pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju? Ini kita memberi hukuman itu membersihkan halaman sekolah dan suruh membaca. Kira-kira termasuk positif apa negatif hukuman yang diberikan ini? Positif. Bagaimana kita untuk memberi materialnya bisa positif? Terima kasih. Pemberian hukuman dengan membaca atau membersihkan halaman sekolah sebetulnya memang hukuman yang positif itu. Jadi selama kita memberikan hukuman, kalau itu positif, menurut saya juga saya setuju saja. Jadi pemberian hukuman tidak harus dengan kekerasan, tidak harus dengan kontak fisik, tapi hukuman yang bisa memberikan selain efek jerah juga memberikan perbaikan sikap dan perilaku kepada siswa. Jadi pemberian hukuman seperti membaca itu kan juga akan meningkatkan kebiasaan anak-anak. Oh, kalau saya tidak melakukan hal yang melakukan hal yang salah, saya nanti disuruh membaca. Tapi dengan membaca itu awalnya anak-anak kan seperti terpaksa. Nah, tapi kalau memang anak itu positif, membacanya itu anak-anak suka gitu ya, misalnya membaca. Kamu harus misalnya untuk pelajaran bahasa Indonesia, kamu harus menghabiskan satu novel ini. Nanti guru di akhir harus tahu novel ini kamu ceritakan tentang apa isinya. Nah, itu kan jadi anak-anak kan awalnya terpaksa, jadi lama-kelamaan bisa, oh ini ternyata asik ya seperti ini gitu. Jadi hukuman sepertinya kalau misalnya dimasukkan ke hukuman sih kurang tepat ya, karena kalau bisa dimasukkan ke kesepakatan dengan siswa. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya dianggap itu hukuman, selama itu positif, saya setuju. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Guru. Itu jadi dibuat efek jerah bagi anaknya ini. Dan itu positifnya itu anak itu akan kalau semua disuruh membaca, dia akan mempunyai keharusan untuk membaca. Yang awalnya itu tidak suka membaca, akhirnya harus membaca. Otomatis anak itu memegang buku dan membacanya. Itu dari segi positifnya. Lanjut. Di sini kita lanjutkan tentang motivasi dan perilaku manusia.
dari teorinya Dian Gons, hukumnya itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindar hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologi maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, motivasi berikutnya untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Keterangannya 1 tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia kualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Motivasi ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Motivasi dan perilaku manusia, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini ada 3 topik atau 3 masalah: hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak-anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman diberikan jika diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, lalu ada lagi disiplin dalam bentuk konsekuensi. Sudah terencana, kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tidak dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek.
konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid dan pihak guru. Di sini senantiasa dan di sini guru senantiasa memonitor guru dan memonitor muridnya. Jadi guru terus memonitor kegiatan atau sikap dari muridnya sesuai dengan konsekuensi yang dibuat atau kesepakatan yang dibuat. Nah, di sini saya membuat suatu pernyataan apakah termasuk hukuman atau konsekuensi dari tindakan beberapa berikut ini. Nah, pertama yaitu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Bagaimana? Hukuman. Kenapa menjadi hukuman? Kenapa kok bukan konsekuensi? Karena ini menggunakan fisik dan tidak ada kesepakatan di awal dengan siswa. Jadi menurut saya ini adalah hukuman. Begitu. Karena ini sifatnya langsung ya. Jadi sifatnya langsung, jadi langsung dijas sama anaknya dan langsung ditindakkan. Jadi termasuk dari hukuman. Yang kedua, meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman juga. Kenapa kok tidak konsekuensi aja? Kan di sini sudah ada aturan. Aturannya adalah menggunakan sepatu hitam. Kalau menurut saya itu termasuk konsekuensi, karena di situ dijelaskan karena tidak menggunakan sepatu hitam. Mungkin sebelumnya di kelas atau ada dialog antara guru dan siswa bahwa ada konsekuensi jika tidak menggunakan sepatu hitam, itu harus tidak menggunakan sepatu seharian. Tapi itunya konsekuensinya memberatkan karena tidak menggunakan sepatu seharian. Konsekuensi Kalau di sini saya melihat bisa dari dua sudut pandang. Kalau misalnya ini menjadi hukuman apabila sudah ada peraturan, tapi kan belum kesepakatan, ini hanya peraturan dari sekolah. Terus anak-anak itu melanggar, berarti itu suatu hukuman karena dia melanggar tata tertib sekolah seperti itu. Dikatakan konsekuensi apabila mungkin wali kelas atau guru-guru yang lain membuat kesepakatan kelas apabila tidak menggunakan sepatu warna hitam ketika hari Senin dan Selasa misalkan, itu konsekuensinya apa seperti itu. Itu menurut saya bisa hukuman dilihat dari sudut pandangnya, bisa hukuman bisa konsekuensi.
ya termasuk konsumsi. Jadi kira-kira adakah yang bisa menambahkan untuk memantapkan termasuk konsumsi kah atau termasuk hukuman kah dari pernyataan tersebut? Terima kasih. Kalau menurut saya itu hukuman Bu, karena tidak mengenakan sepatu hitam itu lumrah diberlakukan tata tertib di sekolah. Jadi kalau sudah tata tertib atau peraturan itu biasanya memang sepihak. Jadi sekolah yang mengeluarkan, kemudian siswa mau tidak mau harus mengikuti aturan. Jadi menurut saya itu termasuk hukuman. Gitu. Terima kasih. Bagaimana Ibu? Nampil ya? Jadi bagaimana ini? Kita sepakati kalau ini termasuk dari hukuman atau konsumsi? Oke. Lalu di sini ada materi PJOK tentang materi PJOK. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Nah, termasuk konsumsi ataukah hukuman? Konsumsi, alasannya dari konsumsinya menghubungi. Menurut saya konsekuensi karena mungkin sudah ada kesepakatan antara guru PJOK dengan siswanya. Karena itu pelajarannya PJOK. Jadi harus dikasih hukuman fisik ya. Karena itu di bidang PJOK, jadi hukumannya hukum fisik gitu ya. Bagi dan itu sudah tidak disepakati dalam proses belajar mengajarnya PJOK. Terima kasih Bu. Nah, di sini ada lagi sama-sama lawannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dan hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman. Bagaimana? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman nggih. Karena itu mungkin spontanitas nggih. Spontanitas dari guru pikirnya, loh lari, loh nyamuk, loh bersih sampah sampai sana gitu ya mungkin ya. Jadi spontanitas dari guru pikirnya akhirnya kamu lari wis, kamu terlambat, kamu lari, ayo bersihkan sampah di situ. Jadi karena spontanitas dari guru pikir mungkin menjadi satu hukuman. Lanjut. Kebutuhan dasar dari kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Kebutuhan bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. 3. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Keempat, kebebasan dalam arti kebutuhan akan pilihannya. 5. Kesenangan. Ini kebutuhan untuk merasa senang. Nah, di sini penjelasan dari 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup. Di sini penjelasannya adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya untuk kebutuhan kesehatan kita, kebutuhan rumah kita. Yang terpenting adalah kebutuhan makan kita. Itu terpenting. Terus kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup.
Nah, lanjutnya ke kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja. Tidak hanya dengan manusia saja, bisa dengan binatang ataupun dengan tumbuhan atau makhluk yang lain. Lalu kebutuhan selanjutnya adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan yang untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Kalau kita hidup tanpa kesenangan, mungkin hidup ini akan hampa. Benar tidak? Tidak ada variabelnya ya Ibu-ibu. Jadi kita hidup harus ada disisipkan kesenangan meskipun banyak kesedihan. Berikutnya adalah penguasaan. Penguasaan ini, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi tampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan dimiliki rasa harga dirinya. Jadi tidak yang dimaksud dari penguasaan ini, kita tidak harus menjadi sok kuasa, bukan. Tapi bagaimana kita menyiasati untuk memenuhi kebutuhan ini. Terus ada kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan ini kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak. Nah, selanjutnya restitusi atau 5 posisi kontrol. Lima posisi kontrol adalah pendukung, pembuat rasa bersalah, berteman, memantau atau memanajer. Di sini ada motivasi, identitas gagal, identitas keberhasilan, dan identitas berhasil atau sukses. Jadi di sini ada kontrol dari keluar dari London. Di sini nah, di sini kalau kita dari segi restitusi tadi itu, di situ adalah kita sebagai manajer, kita sebagai teman, kita sebagai pemantau. Nah, di situ guru berbuat, contohnya guru berbuat biasanya kalau seumpama saya memarahi anak itu dengan menunjuk-nunjuk, kiranya saya ini sebagai penghukum, sebagai teman, atau sebagai manajer, atau sebagai yang lain. Biasanya kan kalau kita emosi, ya emosi kan kita marahnya kan sampai nunjuk,
dari restitusi ini, saya ini punya status sebagai apa? Apa sebagai hukum atau manajer atau sebagai teman? Nah, kalau sudah dia sebagai ini, kiranya harus sebagai apa yang baik untuk membuat ini tidak membuat marahan saya ini harus yang layak dulu. Kira-kira bagaimana? Jadi saya emosi sama anak ini, saya akhirnya begini menunjuk dan marah-marah. Kiranya itu tindakan saya itu benar atau salah. Terus saya yang menunjuk ini, saya ini sebagai pendukung kah, sebagai teman kah, sebagai manajer kah? Nah, kalau memang tindakan saya itu tidak baik, kira-kira apa yang harus saya perbaiki? Bisa Bu-Ibu? Ada? Kalau yang tadi marah-marah terus menunjuk-nunjuk itu, kalau menurut saya itu ada dua tipe, sebagai penghukum juga sebagai seseorang yang membuat merasa bersalah. Jadi selain sebagai penghukum, kalau kita ditunjuk-tunjuk, kita dimarah-marahi, pasti otomatis akan menimbulkan rasa bersalah, bahkan bisa berlebihan rasa. Kemudian untuk apa yang perlu diperbaiki, mungkin yang perlu diperbaiki adalah kontrol diri kita terhadap emosi yang kita rasakan. Kemudian kontrol diri dalam berucap, terus dan juga bisa berdialog antara siswa dengan kita. Jadi diajak berbicara empat mata supaya kita bisa mengontrol diri kita dan juga bisa tidak mempermalukan anak yang bersalah tadi di depan orang lain atau orang tuanya, seperti itu. Jadi kalau sama kita marah-marah, kita harus jaga emosi ya dulu. Jangan sampai kita tidak sebagai penghukum. Karena sekarang itu kita menjadi guru itu menghindari status sebagai penghukum. Lanjut Bu. Keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas ini kita harus bisa membuatnya. Setiap ajaran baru harus membuatnya. Karena keyakinan kelas ini setiap keyakinan kelas ini setiap tahunnya itu harus berbeda-beda karena kondisi kelasnya juga berbeda-beda. Karena keyakinan kelas ini menyesuaikan dari kondisi murid dan wali kelas. Jadi melihat dari kondisi di kelasnya. Jadi tiap tahun harus membuat dan disepakati bersama. Nah, ini contoh dari keyakinan kelas. Jadi mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang berlaku disepakati di kelas. Mencatat semua masukan-masukan para muridnya. Dan itu keyakinan kelas itu kalau sudah disepakati, itu kita harus sebagai wali kelas membuatkan suatu dokumen. Jadi biasakan membuat keyakinan ini kita dokumenkan cara pembuatannya, dan yang terpenting adalah hasil dari kesepakatan itu. Bisa dibuatkan posternya atau dibuatkan kayak banner gitu. Jadi nanti kalau bisa di bawahnya dikasih soal untuk tanda tangan mereka bahwa dia sudah menyepakati apa yang menjadi kesepakatan kelas itu. Nah, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas.
Jadi ada dua hal yang termasuk dari peraturan atau dari keyakinan kelas. Di sini salah satu contohnya adalah hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di sini menjadi contoh dari peraturan. Kira-kira Ibu setuju? Setuju. Nah, contoh dari keyakinan kelasnya itu, maaf, kalau peraturan dulu itu kata-katanya itu, jadi kata-katanya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tapi kalau sudah dijadikan keyakinan atau dirubah menjadi kalimat positifnya, menghormati orang lain, komitmen dan tujuan. Jadi istilahnya itu sudah harus berkomitmen. Jadi tidak boleh melanggar apa yang telah disepakatinya. Terus lagi dilarang melakukan kekerasan, itu contoh dari peraturan. Tapi dirubah menjadi keselamatan, menghormati orang lain. Ada lagi dilarang menggunakan narkoba, itu bisa dirubah menjadi kesehatan. Lanjut. Nah, ini adalah step-step budaya positif. Jadi budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka yang membantu murid untuk berpikir. Ini adalah segitiga restitusinya. Jadi di sini validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Itu adalah segitiga restitusinya. Nah, untuk ini contoh untuk menstabilkan identitas. Contohnya, guru berkata berbuat salah satu hal yang manusia tidak ada. Berbuat salah satu itu hal yang manusiawi. Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Jadi contoh kata-kata untuk menstabilkan identitas. Jadi anak itu tidak dijudge, wah kamu salah kok ini. Jadi kasih kayak pelonggaran kalau kamu itu tidak hanya kamu saja yang salah. Lanjut Bu. Validasi kebutuhan. Contohnya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ini contoh untuk memvalidasi kebutuhannya. Ada lagi contohnya, apa yang penting bagi kamu. Jadi apa sih yang penting bagi kamu untuk melakukan kegiatan ini. Lanjut. Menanyakan keyakinan. Contohnya, kelas ideal itu seperti apa sih? Nah, jadi itu menarik mereka, ya apa ya kelas ideal itu ya. Untuk menanyakan keyakinan kepada mereka, biar mereka berpikir apa idealnya. Lanjut. Nah, sudah sekian dari saya penjelasan ini. Yang mungkin ada salah kata dari saya untuk penjelasan ini lebih cepat, mungkin ibu kurang paham, bisa komparisen saya, bisa kita diskusi secara lebih lanjut. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.